Ulangi. Agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali kamu sendiri. Yang suka waswisu, yang suka waswisu, yang suka berbisik itu bukan orang lain. Yang suka berbisik adalah pikiran gelapmu. Itu yang menyengsarakan hidupmu. Tadi udah mau nolong, udah keluar uangnya. Ada yang bisik dari dalam, enak aja. Yang kerja saya. Mulai mencari pembenaran untuk tidak berbuat. Itulah pikiran gelap. Itulah kita gagal melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Selama ini kita berparadigma yang keliru, menganggap orang lain yang berbeda jalan berbahaya bagi tidak berbahaya. Saya kasih tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kebodohan kita sendiri tentang pilihan jalan kita. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan kita membaca petunjuk-petunjuk jalan kita. Kebodohan kita adalah kita salah bertanya pada orang. Kita tanya orang yang banyak pengetahuan, padahal tidak ada di Quran syarat itu. Tanya ahli zikri, tanya ahli ingat. Kalau belajar tentang spiritual, tanya orang yang tahu. Siapa orang tahu? Tahu apa? Tahu Allah. Saya ambil satu contoh sederhana. Kan banyak itu ya yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat, pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Bukankah kita telah mewariskan kebencian dan kekerasan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, agama itu harus menarik. Agama itu harus menarik. Agama itu harus membuat kita mau melakukannya. Banyak saya mengajarkan anak-anak muda. Dulu belum ketemu saya. Dia bilang, saya disuruh bapak saya, ibu saya sholat. Ya, saya cepat-cepatan aja katanya ayah. Supaya ibu bapak saya senang. Dan setelah itu keluar dari kamar. Yang penting wajah saya katanya udah basah, ada air wudhu. Dan ibu saya senang karena saya sudah sholat. Apa-apaan itu? Dan sekarang, begitu udah ketemu saya ajarkan apa intisari sholat. Bagaimana cara melakukan sholat supaya ada rasa? Karena Nabi Muhammad mengatakan sholat itu adalah hiburanku. Sholat adalah hiburanku. Bagaimana ketika sholat kita bisa berjam-jam sampai kaki kita bengkak karena merasakan kenikmatan penyatuan dengan Sang Ilahi? Bagaimana caranya? Anak-anak yang seperti itu diajarkan oleh saya. Sekarang dia sholat bukan karena kewajiban, tapi sholat karena kebutuhan, sholat karena kecintaan. Itulah la ikraha fiddin. Artinya bukan dipaksa harus sholat sementara mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Padahal itu keliru. Ya, kalau anak umur 7 belum sholat, sudah balik katanya pukul. Itu isyarat, itu bukan bahasa yang sebenarnya. Karena angka 7 di sana ada kaitan dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh, 7 ayat Al-Fatihah. Jadi angka 7 di situ tuh sangat luar biasa sebetulnya. Jadi siapa yang sudah balik? Tahu artinya balik? Tahu artinya balik? Apa balik? Hah? Tuh, itu aja belum ngerti. Berkesadaran, ngarang. Jadi kita ini terbiasa ngarang. Apa kata orang? Mengira-ngira. Tapi kita merasa paling benar. Padahal ilmunya ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Saya kasih tahu. Balik dari kata balago. Balago. Balago itu artinya sampai. Jadi anak ini sudah balik. Kalau dia sudah sampai. Ciri sampai sudah mengerti yang 7. Sudah mengerti rahasia 7. Sudah mengerti rahasia tawaf, rahasia sa'i, rahasia itu. Itu namanya balik. Yang luar biasa lagi, anak kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dipaksa harus seperti yang orang tua mau. Bahkan bajunya pun dipaksa seperti yang orang tua mau. Dipaksa seperti yang dipersepsikan oleh orang tua kebenarannya. Pertanyaan saya, kemerdekaan anak kita dirampas oleh siapa? Hampir tidak membuka ruang buat anak kita. Kamu mau pilih jalan mana? Hampir tidak dibuka ruang. Gak apa-apa jalannya sesuai dengan jalan kita, tapi kasih tahu pengertian supaya mereka menjalankan sesuatu gak kayak robot. Mereka menjalankan sesuatu dengan senang. Makanya apapun yang dilakukan dengan senang pasti berkembang.
untuk Coldplay yang akan ditayangkan nanti November, 2 hari ludes. Coba bayangkan. Kenapa? Karena mereka senang. Coba, gimana caranya sistem pendidikan agama itu membuat mereka senang? Ini yang harus dibongkar oleh kita. Mumpung kita masih diberi waktu. Gimana kita memberikan sistem pendidikan yang membuat mereka itu bertanya bebas, dan kita bisa memberikan harapan-harapan dari pertanyaan mereka, sehingga mereka tuh melakukan sesuatu bukan sebagai robot, tetapi mereka melakukan sesuatu karena mereka mengerti. Bisa sebetulnya. Cuman sistem pendidikan kita selama ini terlalu banyak membungkam. Bahkan ketika anak bertanya, di mana Allah? Allah itu siapa? Langsung murtad. Itu pertanyaan alami yang datang dari anak, betul nggak? Tapi orang tua tidak siap memberikan jawaban karena orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi. Cukup. Jangan bertanya begitu. Masuk neraka. Dan berulang kali kata-kata itu disampaikan pada anak kita, masuk subconscious mind. Akibatnya apa? Anak menjadi takut untuk bertanya. Sudah, yang penting hafalkan juz amanah. Juz amanah. Hafal. Soleh kamu. Padahal hafal itu dalam kriteria kognisi itu termasuk low order thinking. Berpikir tingkat rendah itu adalah hafal. Karena berpikir ada 6 tingkatan. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mensintesa. Pengetahuan kalau belum disintesa itu belum ada artinya. Pengetahuan hanya dihafal itu nggak ada artinya. Saya menghafal ayat-ayat Quran itu pakai logika, bukan dihafal begitu saja. Makanya tidak pernah lupa. Berbeda menghafal sesuatu yang kita tidak mengerti dengan menghafalkan sesuatu yang kita mengerti. Berat otak kita, berat memori kita. Kalau menghafal sesuatu karena mengerti, menghafal itu karena alami saja karena mengerti jadi gampang. Saya ditanya oleh mahasiswa saya ribuan rumus fisika, sekarang saya ditanya hafal semua. Dan saya hafal bukan karena membebani otak saya untuk menghafal, tidak, karena saya mengerti. Nah, saya sering tantang mahasiswa saya lagi jalan kaki ditanya mau rumus mana, rumus kemagnetan, kelistrikan, mekanika, mau tanya yang mana sama saya bisa menyebutkannya. Dan saya hafal bukan karena hafal cangkem, tetapi karena mengerti. Maaf, dari kecil kita hafal watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Hafal. Ketika tanya apa isinya, pesan apa yang ada di dalam, kita tidak bisa menjawab. Terus kalau kita hanya hafal tidak sampai kepada memahami, apalagi mengaplikasi, terus buat apa pengetahuan itu? Kan gak ada artinya. Di level kognisi saja itu level kognisi yang paling rendah. Dan selama ini kita mengagung-agungkan orang yang hafal ini, hafal itu, betul? Padahal hafal itu baru level kognitif yang paling rendah. Saya sering ada orang tanya, minta sumbangan. Bapak minta sumbangan, kenapa, buat apa? Ini buat di sana Pak, kami sedang mendirikan pesantren Hafiz Quran supaya banyak orang yang hafal Quran. Ya udah, saya kasih saran. Saya ingin dengar ada pesantren yang mengamalkan Quran, bukan menghafalkan Quran saja. Menghafalkan bagus, tapi coba ditingkatkan deh. Kalau bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim aja udah keren. Coba. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diamalkan itu udah keren. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apapun yang kita lakukan atas nama Allah, kita dipuji tidak terbang, dihina tidak akan tumbang. Karena segala puji habis buat Allah. Karena saya cuma sebagai kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. La haula wala quwata. Saya memberi karena itu pemberian Allah, bukan punya saya. Saya berbuat baik kepada kamu karena memang tugas saya di sini adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim saja diamalkan, tidak mungkin ada permusuhan. Tidak mungkin ada orang menghina orang lain. Tidak mungkin ada orang merendahkan orang lain. Tidak mungkin kita nyolot-nyolotan mata di jalan. Gak mungkin. Tetapi pertanyaan saya, banyak yang hafal Bismillahirrahmanirrahim? Banyak yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim? Inilah yang miskin dari kita. Ini pekerjaan kita. Dan kita merasa anak kita sudah soleh kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu adalah level kognisi yang paling rendah. Baru tingkatan hafal. Coba suruh dia memahami. Karena kita juga tidak paham. Maka kita juga tidak bisa memberikan tambahan lain kepada anak kita. Setuju? Jadi ada fenomena yang sangat luar biasa nih di Indonesia sekarang. Saya sering diundang oleh anak-anak muda ke kafe. Kalau saya punya waktu saya datang. Dan mereka menyampaikan banyak sekali ya keluh kesahnya. Kenapa? Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memilih untuk tidak beragama. Setelah saya telusuri ke dalam, mereka bukan tidak mau beragama ternyata, cuman mereka muak dengan lembaga-lembaga agama.
Apalagi mereka mendengar ada kejadian ini di sini, ada kejadian itu di situ. Gitu. Banyak berita buruk yang datang di telinga mereka, justru dari dalam tanda kutip lembaga agama. Apalagi ketika mengajarkan konsepsi tentang Tuhan yang keliru. Coba bayangkan, bilang kepada anak kita, nah Tuhan itu akan mengutuk kamu, mengazab kamu kalau kamu tidak baik sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan sayang sama kamu kalau kamu baik sama Tuhan. Pernah ngajarin gitu? Secara tidak sadar, kita sedang mengkonsepsi anak kita dan konsepsi Tuhan yang salah. Di mana letaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau Tuhan seperti itu, yang punya sifat itu kan kita orang tuanya, betul? Kita baik sama orang kalau orang lain baik sama kita. Kita dendam habis pada orang kalau orang lain tidak baik sama kita. Yang punya sifat seperti itu kita kok. Sifat Tuhan dikatakan pada kita seperti itu. Tuhan tuh Maha Pengasih. Kamu mau baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Kamu tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Karena Tuhan tuh maha, tidak tersentuh oleh kotoran kamu. Pernah nggak mengajarkan konsepsi Tuhan yang semacam itu? Tidak. Betul nggak? Lebih suka menakut-nakuti anak. Awas nak, ya. Nanti kalau kau melakukan ini, kau masuk neraka. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau nggak surga, neraka. Oke, baik kita lihat dulu sekarang. Ada 4 tingkatan motivasi, kita pahami. Ini 4 tingkatan motivasi. Yang pertama, reward motivation. Motivasi hadiah atau motivasi pahala. Melakukan sesuatu karena berharap ada hadiah, ada pahala. Ini tingkat motivasi yang paling rendah. Yang kedua, punishment motivation, motivasi ancaman. Dia mau melakukan sesuatu karena takut ancaman. Pertanyaan saya, kata-kata wajib tadi dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Masuk nggak 2 kategori motivasi yang rendah ini? Masuk nggak? Masuk apa tidak? Saya tidak menyalahkan kalau orang ditanya kenapa Anda sholat, jawabnya kewajiban, tidak menyalahkan. Cuman sayang kalau bertahun-tahun kita hidup di sini kok tidak belajar, itu saja. Naik atau kelasnya. Sekarang saya butuh sholat. Karena sholat bagi saya bukan sekedar menyehatkan nafas, menyehatkan jantung, mencerdaskan otak saya, tetapi secara spiritual, sholat membawa kedamaian pada saya. Kan harusnya ada di level itu, harusnya. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan kalau ada orang menjawab kenapa Anda sholat itu wajib. Tidak. Tetapi sayang sekali kalau sudah umur puluhan tahun belajar agama, belajar sholat, levelnya masih di kesadaran itu. Kok tidak mau naik gitu? Yuk sekarang lihat sekarang saya. Ada yang namanya need motivation, motivasi kebutuhan. Yang paling tinggi adalah love motivation, motivasi cinta atau senang. Saya kira kalau orang melakukan sesuatu di motivasi yang paling tinggi ini, apapun yang dilakukan pasti berkembang. Kita punya karyawan, ada kita kerja. Takut kan? Takut kan? Ada kita kerja karena pengen dapat uang banyak kan? Begitu kita nggak ada, dia itu suka-suka dia. Coba bayangkan, kita saja punya perusahaan, punya karyawan level yang semacam ini, melakukan pekerjaan karena kewajiban, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Rugi nggak kira-kira? Hancur nggak perusahaan kita? Coba sekarang punya karyawan di level kesadaran need. Saya itu bekerja Pak, karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya diberi keahlian ini oleh Allah. Saya percaya itu rencana Allah. Maka saya bekerja di perusahaan Bapak dengan peran ini. Karena saya percaya ini jalan terbaik bagi saya. Saya butuh untuk mengeksistensikan diri saya dengan pekerjaan ini. Saya ingin jadi orang yang berguna Pak dalam kehidupan. Keren gak kalau jawaban begitu? Keren gak kalau jawaban begitu? Maju gak perusahaan kita? Maju. Makanya di negara-negara yang beradab, kalau orang dites pekerjaan, dikasih tes psikologi, yang dites itu ini, kalau dia masih di level 1 dan 2, gak diterima. Tapi kalau udah masuk level 3, dia ingin eksistensi dirinya diakui. Dia ingin keahliannya diterima. Dia ingin menunjukkan dirinya, kalau dirinya itu, dia sudah butuh. Masuk level yang terakhir, cinta. Wah, sudah keren. Pertanyaan saya, yuk kita jawab sekarang. Betulkah kita melaksanakan ritual agama karena cinta kepada Allah? Silakan jawab sendiri-sendiri. Kalau belum terjawab yang itu, tanya lagi. Apakah saya melakukan ini karena saya butuh? Belum terjawab juga? Berarti kita masih ada di 2 level yang paling bawah ini. Padahal la ikraha fiddin. Kalau tidak ada paksaan, berarti melakukan sesuatunya senang, menyenangkan. Dan kenapa selama ini kita melakukan itu tidak menyenangkan? Karena kita lambat belajar rahasianya. Padahal di wudhu itu ada rahasianya. Di sholat itu ada rahasianya.
Tempo hari yang ikut pelatihan sholat khusus, saya ajarkan wudhu aja. Oh, udah nangis berwudhu. Baru saya ajarkan, coba, ketika kamu sedang membasuh tangan itu, bicaralah kamu dengan tanganmu. Terima kasih tangan. Sudah 60 tahun kamu menemani aku. Dengan kehadiranmu, aku bisa makan, bisa masak, bisa berdandan. Bahkan ketika kancingku copot pun kau membantunya. Betapa peran jari-jari ini luar biasa. Pernah gak berbicara kepada jari-jari kita yang dibasuh ketika wudhu? Pernahkah berbicara itu? Hampir tidak pernah. Cuci. Wudhu, sudah. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Para Nabi Muhammad mengajarkan itu. Ketika Nabi Muhammad mengambil air untuk hidungnya, beliau mengajarkan. Ini fikih. Apa yang diajarkan beliau? Masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jauhkanlah bau neraka dari hidungku. Ketika beliau membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dimasukkan ke sini adalah air, tapi beliau meminta kepada Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Maka di Quran dikatakan, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu penuh cinta kasih pada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Wajahnya menyenangkan, wajahnya penuh persahabatan, tidak curiga, penuh kebijaksanaan. Coba, orang lain pinjam uang sama kita, kemudian dia tidak bisa bayar, dia datang pada kita. Sebelum dia bicara, langsung kita bicara. Sudah, jangan dipikirkan. Sudah. Uang saya masih banyak, berkecukupan. Saya doakan kamu, semoga nanti ada rezekinya. Bahkan ketika dia tidak bisa bayar, sudah, jangan dipikirkan. Sudah, saya ikhlaskan. Nggak usah dipikirkan lagi. Kata-kata itu yang sebenarnya tarahum ruka'an sujud dan yabtaguna fadla minallahi. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Bukan secara fisik. Maaf, bukan ini jadi hitam, bukan. Karena kalau ruku yang benar, sujud yang benar seperti yang diajarkan Nabi, harusnya ini tidak sampai berbekas. Harusnya. Coba kita nanti suatu saat kaji hadis-hadis tentang fikih. Bagaimana melakukan itu? Karena kita senang nggak peduli dan kita merasa kalau sudah begitu melakukan semuanya selesai. Yuk sekarang, di mana motivasi kita melakukan semuanya? Kalau kita masih di level 1 dan 2, berarti bertentangan dengan la ikraha fiddin. Harusnya tidak ada paksaan dong dalam agama. Dan kenapa agama tidak menarik? Contoh sederhana, ibu bapak, kalau ibu bapak saya paksa memakan makanan yang tidak biasa ibu bapak makan, saya paksa, muntah nggak kira-kira? Muntah nggak? Muntah. Saya pernah membawa teman saya ke restoran Jepang. Begitu lihat sashimi itu yang mentah, lari dia. Karena otaknya itu yang namanya ikan harus matang. Kalau saya paksa dia makan sashimi itu muntah, lihat saja dia sudah nggak tega. Nanya sama saya, Bapak katanya makan itu? Iya. Cuman ini kesini aja pakai kecap, udah ada wasabinya, antibakterinya. Nanti, wah, saya bisa muntah Pak. Ya udah, kamu cari warteg aja. Sekarang ini kita memaksakan sesuatu dilakukan oleh anak-anak kita tanpa dikasih knowledge. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kamu harus sholat, kamu harus ini. Kita sendiri tidak punya knowledge-nya. Maaf, saya pernah didatangi banyak orang tua yang datang pada saya mengeluhkan anaknya tidak sholat. Ayah, anak saya sudah mahasiswa, tapi sampai sekarang belum sholat. Ibu, alhamdulillah saya sholat. Gimana sholatnya ibu? Sudah merasakan nikmatnya sholat? Mulai. Siapa yang kau ingat ketika sholat? Mulai. Saya bilang, kamu aja sholat cuman karena udah tua. Dulu juga kamu seusia anakku gak sholat juga kan? Loh kok ayah tahu? Tahu dari wajahnya. Diam akhirnya. Terus gimana caranya? Perbaiki diri. Perbaiki sholatmu sampai mewujud sholatmu menjadi akhlakmu. Dan setelah wujud menjadi akhlakmu, perhatikan, anak-anak cucumu akan ngikuti sholatmu nanti. Kenapa? Ibu saya nggak pernah marah di rumah karena sholatnya rajin. Coba, sholat rajin, marahnya rajin. Siapa yang mau sholat? Ngikutin kalian. Ini saya bicara fakta. Oke, sampai sini ngerti? Kita mau di tingkatan mana melakukan sesuatu? Mau di tingkatan cinta? Yuk, kalau di tingkatan cinta, kelembutan, kasih sayang, buang semua. Kata-kata kasar, suruhan, paksaan. Makanya di Quran dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru illa ulil albab. Orang yang tingkatannya sudah ulil albab tadi, apapun perintah dia sudah bukan kata-kata, tapi bil hikmah. Semua dengan keteladanan. Makanya kalau kamu ingin merubah situasi, rubah dirimu. Kalau kamu merubah dirimu, situasi akan berubah.
Ingin merubah pasangan hidupmu, rubah dirimu. Jangan merubah dia. Rubah dirimu. Introspeksi ke dalam.